Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Rabu 29 Desember dalam Oktav Natal. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan penuh sukacita. Marilah kita mengawali perjumpaan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengan perantaraan Putramu Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami hidup dengan saling menaruh cinta kasih. Curahkanlah Roh-Mu agar kami selalu dapat melaksanakan kehendak-Mu itu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 2 ayat 23 sampai 35. Saya ulangi, bab 2 ayat 22 sampai 35. Marilah kita baca bersama dan kita renungkan. Ketika genap pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi-Mu umat Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ke-40 adalah hari pentahiran bagi seorang ibu yang habis melahirkan. Upacara penyucian itu wajib demi menghapus kenajisan, sehingga ibu itu dapat ikut kembali dalam peribadatan. Untuk upacara itu harus dipersembahkan kurban bakaran seekor domba dan seekor burung tekukur, atau merpati bagi yang kaya, atau sepasang burung tekukur atau merpati bagi yang miskin. Maria dan Yusuf pergi ke Bait Allah di Yerusalem untuk upacara pentahiran dan mempersembahkan Yesus kepada Tuhan. Simeon menyambut anak itu, menatangnya dan memuji Tuhan karena karya penyelamatan Allah
yang telah dinyatakan melalui Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, bahkan Simeon ini yakin bahwa apa yang selama ini diharapkan telah ada di tangannya. Maka ia merasa segalanya telah terpenuhi dan tiada keinginan lain dalam hidupnya, yang diungkapkan di dalam kidungnya. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadanya. Berkat imannya dan terang Roh Kudus dalam diri kanak-kanak Yesus itu, Simeon melihat keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Keselamatan yang datang dari Allah dan membawa damai itu diberikan kepada umat pilihannya. Dan lewat merekalah keselamatan akan disalurkan kepada orang lain, sehingga mereka akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Karya penyelamatan itulah yang dinubuatkan Simeon akan menimbulkan perbantahan, perpecahan di antara orang-orang Yahudi. Maka mereka yang pro pada Yesus akan mendapat keselamatan, dan yang kontra, yang menentang akan mengalami kejatuhan. Semuanya itu akan mendatangkan penderitaan bagi Maria. Oleh karena itu, Simeon mengatakan kepada Maria, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Yang artinya, Bunda Maria akan ikut menderita, menyaksikan perpecahan bangsa Israel itu. Dengan demikian nyatalah bahwa iman Maria bukan tanpa pengorbanan dan penderitaan. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita renungkan bersama? Kadang-kadang kita ini masih ragu-ragu akan manfaat ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Padahal Yesus sendiri telah menjanjikan kebangkitan, kemuliaan, dan kehidupan bagi mereka semua yang ambil bagian dalam penderitaan dan kematiannya. Dan tak jarang kita ini gampang mengeluh, bahkan putus asa saat kesulitan, penderitaan menerpa kita. Kita mengalami itu. Padahal Tuhan Yesus sendiri adalah teladan hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita semuanya ini adalah pengikut-pengikut Kristus zaman sekarang, yang seharusnya terus-menerus tabah menanggung penderitaan karena Kristus dan menghayatinya sebagai cara kita ambil bagian dalam penderitaannya. Maka marilah seluruh pengalaman-pengalaman kita, lebih-lebih pengalaman yang tidak enak, pengalaman sakit, pengalaman kesulitan, penderitaan, dan berbagai persoalan-persoalan kita, itulah kita ikut ambil bagian di dalam penderitaan Kristus, dan kita harus yakin pasti kita akan bisa menanggung itu semua, kita bisa melewati itu semua karena Kristus yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Hendalah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.